Belasan siswa SMP diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis MBG di Cianjur, Jawa Barat. Satu persatu, siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Pada Rabu siang, siswa masih dirawat intensif. 5 pasien yang diduga mengalami keracunan makanan yang kejadian tersebut bermula dari kemarin. Di antaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi ada 14 orang dan dari SMAN 1 Cianjur ada 1 orang. Menanggapi peristiwa ini, pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat mengklaim dalam proses pengolahan sampai pendistribusian makanan ke sekolah sudah sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari ahli gizi. Pihak dapur saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang sudah dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, program MBG di Kecamatan Cianjur dihentikan sementara. Kita selalu melalui yang namanya quality control, itu oleh ahli gizi kita. Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak. Nah, uji layaknya ini kita konsumsi bareng, saya ahli gizi gitu kan mencoba makanan yang akan didistribusikan seperti itu. Terkait MBG, selain kasus dugaan keracunan di Cianjur, sebelumnya juga ada kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis di dapur MBG Kalibata, Jakarta Selatan. Polisi memeriksa 2 saksi, yakni dari pihak operasional dan orang yang mengetahui surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur. Dalam pemeriksaan, saksi dimintai keterangan terkait perjanjian harga porsi makanan MBG yang terdapat selisih dan perbedaan harga. Kini total 5 orang saksi telah diperiksa polisi soal kasus ini. Digali itu pertama terkait perjanjian, karena kan seperti disampaikan kemarin di perjanjian MBG itu kita kontrak dengan yayasan itu adalah 15.000 per porsi, dipotong 2.500 untuk yayasan. Kemudian di tengah jalan kenapa bisa dari 15.000 jadi 13.000 dan masih dipotong 2.500. Jadi itu tadi didalami di sanksinya. Kemudian di sanksi Rian ini itu masih mencari pada saat memasak itu gramasinya seperti apa, apakah semua sama atau ada perbedaan. Karena kan katanya ada infonya itu perbedaan harga, namun ternyata di lapangan semuanya sama. Presiden Prabowo Subianto mengungkap akan mengecek soal dugaan penggelapan dana program makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan. Meski belum mendapat laporan khusus terkait dugaan itu, Presiden Prabowo berjanji akan mengurusnya. Presiden menekankan setiap uang rakyat akan dijaga. Merespon dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di dapur Kalibata, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bilang akan terus melakukan evaluasi per 10 hari terkait pelaksanaan MBG antara yayasan dengan mitra dapur. Di mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse. Mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi baru yang akan operasional baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut. Sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang Badan Gizi Nasional, bukan uang mitra. Bukan, sehingga Badan Gizi bisa mengontrol lebih ketat karena uang muka yang diberikan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dugaan penggelapan dana MBG menguak pada pertengahan April lalu. Dugaan itu berawal dari belum dibayarnya mitra dapur MBG di Kalibata sebesar hampir 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus dugaan keracunan hingga penggelapan dana MBG muncul ke publik. Lalu apa yang perlu dievaluasi? Kami membahas hal ini demi pelaksanaan MBG yang lebih baik. Demi anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Kita akan ulas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah ada kuasa hukum mitra dapur MBG Kalibata. Sudah ada Mas Dana Harley. Selamat pagi Mas Dana. Selamat pagi Mbak Isi. Kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, sudah ada Bu Kurniasih Mufidayati. Assalamualaikum Bu Kurniasih. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Ya, kemudian di studio kita ada Direktur Kebijakan Publik Selio, sudah ada Mas Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Pak. Ya, tentu yang perlu digarisbawahi
soal adanya dugaan penyelewengan dana, kemudian dugaan keracunan akibat usai menyantap MBG ini harus menjadi evaluasi bersama agar program yang punya niat baik ini terus berjalan baik dan juga lancar begitu ya Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Tapi saya bertanya dulu kepada Mas Dana. Mas Dana, sejauh ini apakah sudah ada pembayaran yang sudah beres atau 0 rupiah? Berapa rupiah yang kemudian sudah atau belum dibayarkan sampai saat ini? Sampaikan sampai saat ini dapur SPPG Kalibata masih berjalan, namun berjalan dengan dana pribadi. Jadi dari Kamis kemarin sampai hari ini itu masih berjalan dengan dana pribadi. Kerugian yang kita tafsir dari perjanjian kita dengan yayasan per minggu kemarin itu sampai Rp975.375.000. Nah, sampai saat ini pun itu belum dibayarkan sama sekali. Jadi pembayaran 2 tahap kita sudah lakukan, 65.000 porsi kita sudah masak itu belum dibayar. Dana bantuan dari BGN yang sudah diberikan juga itu belum diberikan kepada mitra dapur. Jadi sampai hari ini kita masih memasak menggunakan uang pribadi demi melanjutkan program Bapak Prabowo Subianto. Oke, jadi faktanya sampai saat ini memang walaupun dapur dari di Kalibata ini sudah beroperasi, tapi kemudian dananya ini dari dana pribadi ya? Betul. Belum ada komunikasi juga dari pihak Anda, berarti klien Anda ini pihak ketiga? Ya, jadi kalau bisa saya sampaikan, yayasan ini dia itu sudah ada perjanjian pembagian hasil dengan 2 oknum. 2 oknum ini dia baru bikin perjanjian lagi dengan klien saya. Jadi udah ada subkon lagi. Perjanjiannya seperti apa awalnya, Mas Dana? Jadi awal yang kita ketahui kalau dari klien saya itu kita diminta untuk membantu program MBG dengan iming-iming porsi 15.000. Nah, kemudian berjalan waktu ternyata tidak sesuai, ada yang 13.000, ada yang 15.000. Nah, yang kami garis bawahi ini pada bulan Desember pihak yayasan sudah mengetahui ada perbedaan harga, tapi tidak diberitahu kepada klien kami dan tetap dilanjutkan untuk 15.000. Dan ironisnya 15.000 itu dipotong 2.500, yang 13.000 pun dipotong 2.500. Jadi bayangkan klien saya ini 10.500 harus menyiapkan tempat, beli bahan baku, masak dan mengirim makan bergizi gratis tersebut. Karena ada pemotongan 2.500 itu ya? Betul. Oke, sampai saat ini kan terakhir update-nya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, sempat ada pemeriksaan saksi oleh polisi soal dugaan penggelapan dana MBG dari klien Anda. Apa yang Anda ketahui soal pemeriksaan saksi ini? Ya, jadi sejauh ini dari hari Jumat kemarin sampai dengan hari Selasa itu sudah diperiksa 5 saksi. Hari ini ada saksi tambahan juga 1 saksi, jadi total sudah 6 saksi. Pada intinya saksi-saksi tersebut menjelaskan mengenai berjalannya program makan bergizi gratis ini. Yang pertama, yang kedua mengenai perjanjian, dan yang ketiga operasional di dapur seperti apa. Karena kan kalau misalnya pihak yayasan bilang ada perbedaan harga pun 13.000 dan 15.000, pada prakteknya gramasi semua sama, nggak ada yang dibedakan. Kalau misalnya memang ada perbedaan, seharusnya pada saat kita gramasi itu ada perbedaan. Nah, itulah yang sekarang menjadi perdebatan dengan pihak kepolisian. Dalam artian kita sedang mencari titik temu penipuan dan penggelapan. Oke, tapi kalau dari klien Anda gitu ya dan juga pihak kedua, karena ada klien Anda pihak ketiga begitu ya, sebenarnya apa yang menjadi hambatannya? Begitu kalau tadi kita lihat Kepala BGN sudah mengatakan kemarin sejak awal memang sistemnya reimburse, kemudian dirubah sekarang uang muka begitu. Jadi hambatannya kalau dari klien Anda pengakuannya seperti apa sampai 0 rupiah belum dibayar sama sekali? Jadi begini, kalau yang pertama itu dasar dari mereka tidak memberikan, pertama karena klien saya dibilang dia punya utang. Jadi klien saya pertama saat perjanjian diminta beli ompreng 12.000 pieces, kita sudah bayar 200 juta, kemudian sisanya akan kita bayar saat program ini berjalan. Namun kenyataannya ada uang reimburse dari bagian masuk langsung diklaim sama mereka. Nah, kemudian yang kedua, mereka mendalilkan bahwa kita ini tidak menyerahkan kwitansi. Padahal pada saat di bagian itu sudah dicek langsung, kita sudah menyerahkan dan uang itu pun sudah cair sebenarnya. Nah, ini sekarang yang menjadi pertanyaan, apalagi dasar mereka untuk tidak membayarkan kita. Saya juga kurang paham
terakhir saya sudah layangkan somasi terakhir untuk gugatan dan juga sampai saat ini belum dapat balasan. Oke, berarti sudah upaya somasi juga sudah dilayangkan begitu. Sekarang juga berarti ini masuk ke ranah perdata ya, Mas Dana? Betul, ini sudah masuk ke ranah perdata untuk terkait ganti ruginya. Tapi untuk proses pidana, penipuannya itu kita akan tetap jalankan. Karena pandangan saya ini unsur penipuannya sudah terpenuhi, polisi juga sudah mulai yakin, tinggal nanti kita tunggu minggu depan terlapor dipanggil, hasilnya seperti apa kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Namun perlu saya sampaikan, semoga dari pihak Polres ini tetap profesional dan tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Dana gitu ya terkait dengan dugaan penyelewengan dana MBG ini, bahkan klien Anda selaku pihak ketiga belum menerima uang sepeser pun, 0 rupiah begitu. Dan walaupun dapur di Kalibata masih beroperasi, kemudian ini adalah dana pribadi yang tetap untuk menjalankan program dari makan bergizi gratis. Bu Kurniasih, respon Anda dan bagaimana pengawasan dari DPR melihat penjelasan dari Mas Dana tadi soal dugaan adanya penyelewengan dana, bahkan belum menerima uang sama sekali, 0 rupiah. Bu Kurniasih. Ya, selamat pagi Mas Dana, Mas Wahyu, Mbak Adisti ya. Ya. Jadi terkait dengan kasus yang di Kalibata ini, walaupun kami sedang masa reses beberapa waktu yang lalu pada saat kejadian ini terjadi, kami langsung berkomunikasi juga dengan Pak Kepala BGN. Yang pertama, kami tentu saja sangat prihatin atas kejadian ini ya. Karena ini kan sebenarnya program yang harusnya didukung dan disukseskan oleh semua stakeholder. Ya, termasuk kita semua harusnya mendukung program yang sangat bagus, yang manfaatnya langsung kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada murid-murid gitu ya. Ya, kepada anak-anak gitu. Itu tentu saja harusnya didukung dengan sportivitas yang tinggi, dengan akuntabilitas yang tinggi, tentu saja harusnya seperti itu. Kami sangat mendukung program ini dan ini kan anggarannya juga didiskusikan bersama di Komisi 9, Mbak Disti. Jadi kami sangat menyayangkan dan sangat prihatin ada oknum-oknum yang melakukan ya hal-hal yang tidak semestinya lah seperti itu. Dan kami juga sudah mendapatkan penjelasan secara informal karena memang belum memasuki kami baru masuk masa sidang ya Mbak Disti ya. Jadi mungkin baru pekan depan insya Allah kita akan bertemu secara resmi dalam rapat kerja kami dengan BGN. Namun sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi secara informal dan Kepala BGN sudah langsung turun tangan juga. Bahkan kami sangat apresiasi kepada Pak Presiden yang juga langsung ikut memberikan dukungan bahwa Pak Presiden sangat komitmen ya terhadap program ini dan 1 sen pun uang rakyat pasti akan dijaga oleh beliau. Saya rasa ini kalimat yang sangat luar biasa dari Pak Presiden untuk kita semua dan program MBG ini tetap harus dijalankan, tetap harus didukung, tetapi memang ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan oleh BGN ya. Seperti misalnya perlu sosialisasi lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi-regulasi dan juga mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi tentang tata kelola, mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang di Kalibata ini ya. Kami juga turut prihatin nih Mas Dana yang menjadi kuasa hukum, kami sangat support ya. Law enforcement tetap harus ditegakkan supaya ada efek jerak ya Mbak Disti ya, sehingga ini program uangnya dari rakyat gitu. Jadi dana ini harus kembali manfaatnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya law enforcement dari kasus ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran dan bisa kita ambil polanya nanti dalam tata kelola yang bisa diperbaiki oleh BGN ketika terjadi permasalahan seperti ini ya, mungkin fraud ataupun penyalahgunaan dana, ini juga law enforcement-nya clear, jelas sehingga tidak terjadi lagi di kasus-kasus yang lain ataupun di SPPG yang lainnya. Itu yang kami lakukan, melakukan pengawasan melalui Pak Kepala BGN dan Pak Kepala BGN juga sangat proaktif dalam merespon semua pertanyaan kami dan menjelaskan secara detail terhadap penanganan masalah ini. Mudah-mudahan segera ada titik terang ya Mas Dana ya dari kasus ini supaya menjadi efek jerah juga buat pengelola-pengelola yang lain. Sekali lagi kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan kasus ini terjadi dan law enforcement harus ditegakkan karena mungkin memang
perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi tata kelola supaya tata kelola manajemen makanan bergizi gratis ini ya, supaya tidak terulang lagi kasus-kasus seperti di Kalibata dan juga kasus-kasus seperti keracunan yang terakhir kemarin ya di Cianjur kalau nggak salah ya, sehingga bisa diantisipasi maksimal mungkin. Tapi pada prinsipnya program ini sangat bagus dan sampai hari ini setahu kami sudah 2.000 titik ya, sehingga berarti manfaatnya sudah di atas 1 juta. Dan di tempat-tempat yang lain sebagian besar berjalan dengan baik, Mbak Disti. Alhamdulillah kami monitor, kami melakukan pengawasan di tempat-tempat yang lain, bahkan di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan itu juga berjalan dengan baik. Nah ini ada case di 1, 2, 3 tempat yang memang harus diatasi dan tetap law enforcement dan tetap tidak boleh ada toleransi untuk terjadinya potensi permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi pada hari ini. Oke, kita terus kawal bagaimana niat baik dari pemerintah untuk bisa menyalurkan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak, bahkan 1 sen pun menurut Pak Presiden Prabowo Subianto akan kembali kepada rakyat begitu. Nah kalau apa beliau yang sangat komitmen dalam hal itu, kami sangat support hal itu dan sangat apresiasi terhadap beliau. Lalu bagaimana dengan uang rakyat yang sudah dipakai begitu ya dari kliennya Pak Dana, Mas Dana yang sudah terpakai sampai 975 juta, apakah akan kembali begitu? Ya itu diselesaikan secara hukum kan, sedang dalam proses kan, mudah-mudahan tadi ya law enforcement-nya bisa berjalan dengan baik dan menjadi satu pelajaran supaya nanti tata kelola dan regulasi-regulasi berikutnya juga lebih jelas juga nanti, supaya ada pendalaman dalam regulasi-regulasi yang sudah ada, sudah dikeluarkan kan. Program MBG ini sudah ada regulasinya ya, jadi regulasi ini mungkin perlu diperdalam, perlu dianalisa, dikembangkan lagi nantinya supaya bisa menjaga segala potensi-potensi buruk yang terjadi tidak terulang lagi. Oke, saya ke Mas Media dulu, Bu Kurniasi dan juga Mas Dana. Bagaimana melihat penjelasan dari Mas Dana tadi, kemudian Bu Kurniasi tadi soal program makan bergizi gratis ini yang masih menemukan tantangan dalam perjalanannya begitu. Walaupun kita tahu mayoritas sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kerikil-kerikil yang memang harus segera dibenahi begitu ya. Kemarin di Papua begitu ya sudah perdana akhirnya anak-anak Papua bisa merasakan makan bergizi gratis dari Jayapura begitu ya, dari Pak Presiden Prabowo. Mas Dana. Ya memang cukup miris dan mengkhawatirkan ya, ada banyak sekali kendala dalam pelaksanaan program MBG ini. Dan kalau tadi berkaitan dengan kasus hukum, menurut hemat saya memang problemnya sekarang cenderung diskusi ini dalam bentuk diskusi perdebatan horizontal bagaimana permasalahan di lapangan. Tapi menurut saya solusi yang harus dicari adalah sesuai dengan Ibu tadi mengusulkan bagaimana peninjauan kembali regulasi yang ada. Jadi dilakukan secara vertikal bahwa hari ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan-kekacauan yang terjadi hari ini. Jadi berkaitan dengan penggelapan dan lain-lain, saya kira sekarang solusinya adalah lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP, Inspektorat Jenderal harus masuk, BPK juga harus masuk, termasuk juga KPK saya kira juga harus mencari jalan keluar, bahkan juga kalau bisa menginvestigasi kasus ini agar tidak terjadi lagi. Dan fungsi pengawasan ini harus dilakukan dengan kuat saya kira ke depan, karena praktis selama 3-4 bulan terakhir ya ada banyak sekali persoalan-persoalan termasuk juga dari segi pembiayaan. Itu yang pertama. Dan ini harus didorong terus karena suara kita kan disuarakan lewat legislatif begitu. Betul. Jadi saya berharap legislatif lebih keras soal ini. Yang kedua berkaitan dengan penyaluran. Di Papua misalkan ini kan sudah jalan 4 bulan baru disalurkan. Dan kalau saya lihat liputan Kompas TV itu di Jayapura, masih di kawasan perkotaan. Jadi kita belum menjangkau sebetulnya kawasan pedesaan, termasuk di Jayapura. Yang seharusnya menjadi prioritas. Betul, karena mereka yang mengalami kesulitan gizi, malnutrisi, stunting, dan lain-lain. Dan ini kan siklus ya. Menurut saya ada kegagalan yang sangat signifikan dalam hal perencanaan kebijakan. Jadi MBG kita dilakukan dengan skema vendor-vendor besar, kemudian vendor-vendor ini diberikan persyaratan dan lain-lain, SOP-nya juga tidak jelas, sehingga kemudian terjadi masalah-masalah pembiayaan seperti yang tadi disampaikan. Dan kalau kita lihat kondisi kompleksitas geografi di Indonesia, kita harus lebih banyak melibatkan sekolah, lebih banyak melibatkan komunitas. Kayak di Papua nggak bisa kita menyalurkan langsung ke kampung-kampung yang ada di hutan-hutan itu dengan skema vendor-vendor besar seperti sekarang. Itu pertanyaan saya. Jadi perencanaan kebijakannya juga sangat problematik.
Setelah perencanaan kan ada proses pengadaan. Ini juga bermasalah. Sekarang kita pengadaan kan lewat vendor ya. Makanya di awal itu saya berpikir pengadaannya itu lewat e-katalog LKPP, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Sudah ada sistemnya. Tapi sekarang kan vendor ini kan ditunjuk secara langsung. Dan ini menjadi celah menurut Anda? Jelas jadi celah. Karena kalau melewati e-katalog LKPP semua jelas. Proses pengadaannya jelas, pembiayaannya juga jelas, akuntabel, transparan. Semua dilakukan secara digital. Tapi ini kan enggak. Prosesnya kan kita tahu. Apply online, kemudian diverifikasi, kemudian keluar namanya siapa dapur-dapur yayasan yang menerima. Jadi ada problem besar saya kira dari desain kebijakan. Saya harus jujur katakan secara visi kebijakan MBG ini memberikan makan untuk rakyat itu baik memang. Niatnya baik, tetapi kita kan harus memastikan problemnya adalah memastikan implementasi kebijakannya benar. Di lapangan seperti apa? Betul, Pak Prabowo harus disertai dengan tim yang kuat, solid, dan benar dalam melaksanakan kebijakan. Karena kalau terkait pengadaan ya, itu sudah ada di Perpres 16 tahun 2018, semua harus lewat e-katalog. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira ini evaluasi yang menurut saya harus terus bergulir, harus terus disuarakan oleh masyarakat karena kita harus terbuka ya hari ini. Karena kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang jujur dan kebijakan yang terus berubah, terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jadi saya kira BGN harus terbuka untuk masukan dan kerja dengan benar dan kemudian terus diawasi oleh masyarakat termasuk juga dari legislatif dan masyarakat sipil. Jadi basicnya soal mekanisme kebijakannya dulu begitu ya, harus melewati e-katalog begitu supaya benar-benar transparan dan juga jelas begitu ya. Menurut Anda? Karena satu-satunya yang bisa diintervensi oleh pemerintah itu kan regulasi. Persoalan apa yang terjadi di lapangan sekarang perdata itu kan yang terjadi di masyarakat. Itu tidak akan terjadi kalau regulasinya benar. Kalau regulasinya akuntabel, transparan dan clear di lapangan. Tapi sekarang enggak. Bahkan UMKM atau masyarakat biasa yang pengen ikut menjadi yayasan dapur umum itu juga kebingungan memperoleh informasi dari mana. Meskipun ada websitenya tetapi tiba-tiba sudah ada yang terpilih bla bla bla. Dan kemudian vendor-vendor yang terpilih ini juga cenderung sebagian juga belum tentu siap begitu ya. Saya nggak bilang semua dapur umum bermasalah. Ada dapur umum yang baik juga menurut saya. Penyalurannya juga baik, tentu itu sangat perlu diapresiasi. Tapi ini kan kita berbicara perbaikan, gitu ya. Kita berbicara perbaikan. Dan perbaikan itu tidak di atas kertas ya. Kita nggak bisa bilang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa sudah disalurkan sekian juta anak, sekian ribu anak. Nggak bisa, itu model evaluasi zaman lalu. Evaluasi yang harus dilakukan sekarang adalah pertama apakah kualitas dari program itu baik, dana program ini sampai dalam bentuk makanan dan makanannya betul-betul bernutrisi. Karena saya lihat tadi di liputan Kompas juga banyak pasti kritik dari ahli kesehatan kalau melihat kualitas makanannya juga begitu ya. Jadi kita perlu memastikan secara holistik kualitas dari program ini, dana sampai ke masyarakat dan programnya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas bahwa anak-anak menerima makan. Semua anak menerima makan, tapi makanannya seperti apa? Makanannya seperti apa? Kata bergizi ini yang masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Perlu ada perbaikan demi niat baik yang memang mulia sekali untuk memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia, baik tidak hanya di perkotaan tapi sampai di pelosok. Tentu harus segera ada perbaikan yang komprehensif begitu ya, Bu Kurniasi selaku juga perpanjangan tangan dari rakyat begitu ya. Jangan sampai kemudian apa yang harus dievaluasi secara holistik ini. Mulai dari tadi yang tadi disebutkan Mas Media, apakah nanti juga akan didorong e-katalog, LKPP dan segala macam termasuk soal pembayarannya. Tapi jangan dijawab dulu Bu Kurniasi, kita jeda dulu, usai jeda kami kembali dan temukan jawabannya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana tantangan yang dihadapi oleh program makan bergizi gratis yang tentu saja kita harus apresiasi niat baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anak-anak Indonesia demi SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya begitu. Tapi kemudian di tengah jalan tentu saja menemui tantangan-tantangan dan harus ada evaluasi supaya program ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Masih membahasnya bersama dengan dari perwakilan DPR, Bu Kurniasi, kemudian ada Mas Dana, kuasa hukum dari kliennya yang kemudian ada dugaan penyelewengan dana MBG, kemudian juga dari Selios, Mas Media. Saya ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, setelah Anda mendengar pemaparan, penjelasan dari Mas Media tadi, perlu memang ada evaluasi yang holistik, yang menyeluruh mulai dari perancangan kebijakannya, aturannya dulu dibenahi, mungkin tidak melakukan penunjukan langsung, tapi memang ada e-katalog di sana, kemudian soal pembayarannya seperti apa, sampai pengadaannya, sampai akhirnya bisa dimakan, disantap oleh anak-anak. Apa yang bisa didorong oleh anggota DPR sebagai perpanjangan dari suara rakyat, Bu Kurniasi? Ya, yang pertama secara sistem dan tata kelola, MBG ini merupakan program bantuan pemerintah, Banper. Ya, sehingga memang kerjasama kemitraannya tentu saja memenuhi kriteria bantuan pemerintah. Karena ya tadi saya katakan perlu dikaji lebih dalam lagi tentang regulasi. Nah, kalau kita belajar dari Brazil itu bentuk regulasinya adalah undang-undang, Mbak. Kalau di kita kan hari ini baru dari BGN-nya ya, itu nomor 2 tahun 2024 terkait dengan juknis dan operasional dari pelaksanaan MBG. Artinya regulasinya ada tapi masih dari badan gitu ya Pak. Ya, nah ini mungkin nanti secara bertahap, karena ini kan juga program baru di launching bulan Februari, tetapi tidak berarti kita memaklumi adanya kasus-kasus yang ada. Ya, kasus-kasus yang ada ini menjadi catatan, menjadi evaluasi yang kemudian nanti untuk perbaikan regulasi di masa yang akan datang. Nah, kami DPR sendiri akan mendorong untuk ini akan aturannya menjadi undang-undang? Kita akan lihat dulu bagaimana evaluasi selama dari Februari sampai dengan bulan April ini. Ya, itu kita akan mengevaluasi secara komprehensif dari sistemnya, tata kelolanya, regulasinya semua akan kita evaluasi. Itu pekan depan kita sudah jadwalkan akan ada rapat dengan BGN. Dan tentu saja ini satu peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi. Termasuk tadi ya saya sampaikan ke Mas Dana, harusnya memang ada regulasi yang mengatur dampak hukumnya gimana kalau terjadi tentang bantuan pemerintah, kan juga pasti sudah ada kan. Ketika ada penyelewengan bantuan pemerintah itu maka sanksi hukumnya seperti apa. Jadi memang perlu ada ya evaluasi, kajian lebih mendalam lagi sistemnya, tata kelolanya. Kalau bahasanya BGN itu ada ekosistemnya. Nah, ekosistemnya ini juga mata rantainya seperti apa perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif ya, dari hulu ke hilir, nggak secara parsial. Karenanya kami terus melakukan monitoring, kami juga terus melakukan pengawasan. Ya, terima kasih banyak masukan dari publik ya, termasuk dari Mas Wahyu tadi. Ini tentu saja menjadi catatan bagi kami, tapi memang ini bentuknya itu adalah program bantuan pemerintah yang harus dicari memang regulasinya ini yang tepat itu seperti apa supaya tadi penegakan hukum untuk yang melanggar ini juga menjadi penting gitu ya, supaya tidak terulang penyalahgunaan dana dari rakyat untuk rakyat. Ini sebagaimana arahan dari Pak Presiden, Pak Prabowo sangat concern, bahkan sampai ikut berkomentar dan ikut memberikan arahan terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan bisa segera ada solusi. Nanti kami baru pekan depan ini Mbak. Hari apa Bu? Ini udah hari Rabu. Kira-kira hari apa ya akan memanggil BGN? Saya nggak hafal jadwal harinya apa ya, tapi sudah dijadwalkan kemarin kami rapat dan kami sudah menjadwalkan untuk rapat di pekan depan bersama dengan BGN. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada follow up yang lebih konkret, khususnya tadi terkait dengan peninjauan kembali regulasinya, sistemnya, tata kelolanya dari hulu ke hilir ini memang benar-benar harus monef secara komprehensif. Itu sih mungkin yang akan kami lakukan. DPR selaku pengawasan, fungsi pengawasan di komisi Anda mengawasi soal program MBG juga, dan MBG sudah berjalan sampai hari ini. Selain masalah pembayaran, kemudian juga ada dugaan keracunan tadi.
dari pengawasan DPR sendiri dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Kurniasi, target penerima ini sudah nilainya seberapa untuk tepat sasaran? Kalau tepat sasaran sudah tepat sasaran ya Mbak ya. Cuma memang ini proses kualitasnya tadi ya, proses antisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Walaupun memang kayak tadi sampaikan yang daerah-daerah pelosok belum, karena memang ini juga harus ada kesiapan dari SPPG-nya, dapurnya, dan untuk menyiapkan dapur ini butuh effort dan butuh SPPG ini benar-benar harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau memang untuk daerah-daerah pelosok emang belum, itu karena memang kesiapan SPPG-nya belum ada. Belum ada. Nah, kalau dari pengawasan Anda di lapangan dan juga teman-teman dari skala 1 sampai 10 sudah berapa nih nilainya untuk tepat sasaran? Mungkin nggak bisa dijawab langsung ya, karena kan kita datanya harus data data yang bisa mewakili ya. Nanti kalau kita jawab nilainya segini, data yang saya dapatkan kan data dari berapa provinsi nih, kan seperti itu. Tapi bahwa semua provinsi sudah ada pilot project ataupun titik yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh BGN dalam melaksanakan MBG ini, semua provinsi sudah hampir 90% lebih lah ya menurut catatan kami ya, atau mungkin sudah 100% mungkin hari ini, karena memang kami baru akan merapat pekan depan, kita baru akan minta datanya seperti apa. Oke, kalau Bu Kurniasi nampaknya belum bisa memberikan nilai begitu ya, sudah seberapa nilainya untuk tepat sasaran untuk kepada penerima, walaupun yang pasti banyak catatan, banyak hal yang perlu diperbaiki. Betul. Khususnya terkait dengan regulasi, sistem tata kelola, itu sudah pasti menjadi catatan bagi kita semuanya. Ada catatan-catatan khusus. Kalau Mas Media sendiri kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 berapa nih? Kalau tepat sasaran ya karena pemerintah pengennya universal, ya mungkin sudah tersalurkan, mungkin 8 atau 7 gitu ya. Tapi dari kualitas program mungkin 2 atau 3. Kalau dari target penerima sasarannya? Dari kualitas program menurut saya masih 2 atau 3 ya. Karena banyak sekali kritik dari segi nutrisi, dari segi ya tadi pembiayaan, pembayaran dan lain-lain, itu yang memang jadi masalah. Tapi kalau boleh usul karena legislatif kembali lagi setelah reses ya, saya hanya boleh pengen usul 2 hal. Yang pertama adalah bisa diusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden. Perpres? Yes, untuk menggunakan katalog atau sistem procurement digital. Maka itu akan bisa memangkas segala persoalan, mulai dari persoalan potensi korupsi, masalah pembiayaan dan akuntabilitas. Itu yang pertama yang harus didorong. Tapi pemerintah mau atau tidak gitu ya. Karena saya tidak tahu ya alasan dibalik tidak menggunakan skema procurement digital ini gitu ya. Apakah karena diburu-buru waktu atau memang karena nggak mau aja, agar kemudian desain programnya tidak bisa diintip dengan signifikan dan secara transparan. Publik. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya desain besar dari programnya harus ditinjau ulang. Jadi skema-skema vendor besar, dapur umum miliaran rupiah, menurut saya itu harus ditinjau ulang. Kita nggak bisa meniru Inggris, bahkan Brazil sekalipun ya, karena karakteristik geografi kita berbeda dengan Brazil. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan satu lagi, kebijakan itu harus berubah. Dan pemerintah harus menulis kebijakan itu dengan pensil ya, bukan pulpen. Jadi ada kemungkinan di-adjust, ada kemungkinan dihapus, ada kemungkinan dirubah. Dan itulah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang masalahnya ada di pengadaan, skema pengadaannya dirubah. Kalau sekarang yang jadi masalah adalah kualitas nutrisinya diperbaiki. Termasuk juga sistemnya yang saat ini masih tersentralisasi di BGN. Jadi kan sekarang kita mata tertuju di BGN. Kita nyalahin Pemda enggak, karena Pemda mungkin nggak dilibatkan. Bagaimana dengan entitas desa misalkan, desa nggak dilibatkan. Sekolah-sekolah relatif tidak dilibatkan, hanya sebagai penyelenggara program saja. Kantin sekolah, UMKM? Kantin sekolah banyak yang mati karena digeser kan, anak-anak nggak beli makanan di kantin lagi. Jadi makanya ide besar dari program makan bergizi gratis ini baik, tapi skema desainnya mungkin harus ditinjau ulang. Masih ada waktu. Saya nggak bisa bilang program ini sudah gagal, tidak. Program ini sesederhana harus diperbaiki dan masih ada waktu. Dan ketika Pak Prabowo mungkin mengakui bahwa masih ada kendala, itu ada hal yang positif juga. Dan kepala BGN juga harus demikian. Kalau ada kendala diakui, kemudian diperbaiki.
Dan saya kira ini yang diharapkan oleh publik hari ini. Dan itu harus disuarakan juga tentu saja oleh legislatif, karena kami nggak punya komunikasi langsung dengan pemerintah, yang ada legislatif yang menyuarakan. Dan juga satu lagi, pengawasan dari lembaga internal dan eksternal pemerintah. KPK harus masuk, BPK harus masuk, harus hadir. Tidak hanya memberikan training, memberikan seminar-seminar bersama kementerian, tetapi melakukan investigasi langsung atas pelaksanaan MBG hari ini. Dan itulah fungsi kita bernegara, semua saling mengawasi. Ini program bukan program presiden, ini adalah program presiden yang menggunakan uang rakyat. Dan uang rakyat harus diawasi. Dan kita semua bertanggung jawab untuk itu. Satu makanan rakyat itu 10.000, 15.000 itu disalahgunakan saja. Berarti kita menggeser hak dari masyarakat miskin, kemudian digeser tidak efisien, yang akhirnya masyarakat miskin itu tidak bisa lagi menerima makan dan bantuan dari pemerintah. Jadi benar bahwa ini adalah program bantuan pemerintah, ini bukan pekerjaan konsultansi, tapi lagi-lagi ya, ini harus dilakukan dengan benar. Dan teknologi bisa menyelesaikan itu. Kalau diselesaikan secara procurement yang jelas, kondisi hari ini mungkin bisa diminimalisir. Terakhir, respon Anda, Bu Kurniasi, sedikit saja, singkat saja, soal usul yang sudah disampaikan Mas Media, apakah nanti juga akan disampaikan juga ketika bertemu dengan BGN pekan depan membahas soal ini? Kalau usulan itu pasti kita akan akomodir ya, tapi memang maksudnya semua yang kita lakukan itu adalah semua juga dalam rangka pengawasan ya Mas Wahyu ya. Kalau saya menyebut undang-undang Brazil tidak berarti kita harus sama dengan Brazil, pasti dong. Kalau mau benchmark juga harus yang sama, kita juga pasti tidak akan coba. Contoh negara ini nggak akan seperti itu, tapi itu kan gambaran tadi yang saya sampaikan. Misalnya di Brazil seperti ini, di Amerika seperti ini, di India seperti ini. Artinya banyak model yang bisa menjadi referensi dalam merumuskan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Jadi supaya tidak salah paham nih, gitu ya. Kalau kami melakukan pengawasan terus-menerus kami lakukan ya. Tapi memang ini adalah program yang harus disupport dan di-endorse oleh semua stakeholder, bahkan oleh semua bangsa di negara ini, karena ini program yang sangat bagus, harapannya dari semua target juga bagus, dan ekosistemnya sebenarnya sudah ada, peran desa, peran UMKM itu sudah ada, cuma implementasinya masih banyak hambatan. Jadi jadi sebenarnya udah ada siklusnya, udah ada ekosistemnya, udah dibahas berkali-kali, disampaikan ke kami, tapi tadi catatan saya ya memang harus ada perbaikan di masa yang akan datang dari hulu sampai ke hilir, gitu Mbak Disti. Tentu saja kita berharap apa yang tadi disampaikan, usul yang disampaikan oleh Mas Media ini bisa juga tersampaikan dari perpanjangan tangan rakyat, anggota Dewan yang terhormat Bu Kurniasi dan juga teman-teman di DPR begitu ya, supaya kemudian program ini juga bisa terus berjalan dengan baik, improve begitu ya. Terakhir Mas Dana, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan klien Anda ini yang sampai saat ini masih menantikan haknya? Silahkan Mas Dana. Kalau yang saya sampaikan, pertama saya mohon sekali kepada DPR maupun pemerintah nanti, yayasan yang bersangkutan ini harus ditindak tegas. Satu, karena sudah pertama mengambil hak uang klien saya, kemudian menghambat program Bapak Prabowo Subianto, karena kita pernah itu berhenti 3 hari, itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan para penegak hukum nanti, terutama di Polres Jakarta Selatan, harus tetap profesional dan tidak boleh ada intervensi. Itu aja 2 harapan saya. Oke, kita berharap tentu saja ada perbaikan, ada evaluasi yang menyeluruh demi niat baik yang sangat mulia ini dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bisa memberikan makan bergizi secara gratis kepada seluruh anak-anak Indonesia. Tentu saja kita harus dukung bersama karena program ini program dari rakyat dan untuk rakyat, begitu ya. Terima kasih kuasa hukum dari Mitra Dapur MBG Kalibata, Mas Dana Harli, kemudian ada anggota Komisi 9 DPR fraksi PKS, Kurniasi Mufidayati, dan juga Direktur Kebijakan Publik Selyos, Mas Media. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Wassalam. Mas Dana.